ini mereka kalah, bahkan tokoh-tokohnya mati. Bisa menerima kabar tersebut. Ada yang Hamka kematian Abu Lahab itu naik darah tingginya ataupun semacam serangan jantung, mati mendadak. Setelah mati mendadak, nampak pula di wajah Abu Lahab ini semacam wajah kekesalan. Rupanya kesal dia karena anaknya orang kafir dalam peperangan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati Abu Lahab itu sungguh khotimah, mati yang buruk, dan dia mati kafir. Apalagi perbuatannya kepada umat Islam, terutama kepada Rasulullah, menghalang-halangi dakwah Nabi, maka dia dapat ganjaran sungguh khotimah, mati dalam keburukan. Mustafa Kemal di Turki, dia merubah hukum Islam. Akhirnya dia mendapat sungguh khotimah, mati dalam keburukan. Waktu dia berkuasa, timpahnya semua. Yang dulunya kaum wanita berjilbab tutup aurat, yang terlibat dalam pemerintahan tak boleh berilmu. Maka dibuat orang Islam itulah semacam rambut palsu, menutup aurat mereka karena takut berdosa, karena kebijakan pemimpin yang zalim. Akhirnya dia sungguh khotimah, mati dalam keburukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada malam hari ini surat yang ke-110. Namanya surah An-Nasr. An-Nasr ini Nasr, pertolongan. Urutannya dalam Al-Quran nomor yang ke-110. Jumlah ayatnya 3 ayat. Kategori suratnya surat Madaniyah. Madaniyah ini surat yang diturunkan setelah peristiwa hijrah. Tidak sekedar di Madinah turun, tapi setiap ayat Al-Quran, surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun itu di Makkah tempatnya, kadang dinamakan Madaniyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu yang ditafsirkan oleh guru kita Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Tafsirnya Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ahbarihi. Wal fathu. Tafsirnya Fathu Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ay al-Islam afwaja jama'an. Ba'dama kana yadkhulu bihi wahid wa dzalika ba'da Fathu Makkah ja'ahul arabu min aqtaril arabi tu'ina. Fasabbih bihamdi rabbika ay mutalabbisan bihamdihi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah yaksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa alima biha annahu qad ittaba ajalahu wa kana Fathu Makkah fi Ramadan sanatun samanun wa tubiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwal sanatun asyar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ini idza jaa nasrullah, surat yang secara komplit yang terakhir itu. Surat yang secara komplit mulai awal sampai akhir yang paling awal turun surat Al-Fatihah. Yang terakhir surat An-Nasr. Tapi kalau ayat yang terakhir turun berbeda pendapat ulama tafsir.
Ada yang mengatakan surat Al-Maidah al-yawma akmaltu, ada yang mengatakan bahwa ayat akhir surat At-Taubah, berbeda pendapat. Tapi ulama tafsir sepakat bahwa satu surat penuh yang terakhir turun, surat An-Nasr. Ketika turun surat ini, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib bersedih. Kenapa mereka bersedih? Karena surat ini secara mendalam menunjukkan bahwa ajal Nabi akan dekat. Karena umat Islam sudah berbondong-bondong berdatangan masuk Islam dari seluruh penjuru arah. Maka sahabat yang mulia ini dengan paman Nabi Abbas ini bersedih. Di waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, Bapak Ibu, berkumpul bersilaturahim, istilah kita reuni. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, sahabat-sahabat senior. Karena sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu termasuk sahabat-sahabat yang diutamakan. Maka berkumpul reuni, termasuk di situ Umar bin Khattab. Di bawah Umar bin Khattab lah Abdullah bin Abbas, seorang anak. Abdullah bin Abbas ini sahabat yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdul Rahman, dipanggil dia Abu Hurairah. Ada sahabat yang paling merdu membacakan Al-Quran, salah satunya namanya Abdullah bin Mas'ud. Bermacam-macam. Ada sahabat yang luas ilmu, segala macam ilmu luas. Apapun ditanya dapat dia menjawabnya. Siapa sahabat tersebut? Namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat ini bermacam-macam. Ada sahabat yang ibadahnya selalu mencontoh ibadah Nabi. Waktunya, tempatnya, caranya, namanya Abdullah bin Umar. Itu sahabat Nabi, selalu mencontoh ibadah Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas ini sahabat yang paling mahir mentafsirkan Al-Quran. Padahal di masa Nabi dia masih anak-anak. Bahkan wafat Nabi umurnya baru 13 tahun. Kalau di tempat kita baru tamat-tamat SD. Disitulah umur Abdullah bin Abbas. Dia lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi, wafat tahun 78 Hijriah. Kenapa Abdullah bin Abbas ini yang paling mahir dalam tafsir? Di waktu dia kecil pernah dia menginap di rumah Nabi. Di rumah Nabi itu ada istri Nabi bernama Maimunah. Ketika malam seperti biasa Nabi kita sholat tahajud, maka Abdullah bin Abbas itu bangun. Baru berdiri Nabi, siap-siap berwudu, maka dengan segera Abdullah bin Abbas mengambil air untuk berwudu kepada Nabi. Dia menyenangkan hati Nabi. Di waktu Nabi mau sholat tahajud, setelah berwudu Nabi, senangnya Nabi karena dibantu oleh Abdullah bin Abbas, masih anak-anak yang ibu. Diusapnya lah kepala Abdullah bin Abbas. Didoakan. Apa doanya? Allahumma faqihhu. Ya Allah, pahamkanlah dia, faqihkanlah dia. Wa allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia takwil, tafsir. Didoakan Nabi. Itulah Abdullah bin Abbas cerdas. Setelah itu sholat tahajud Nabi. Nabi di depan mau sholat tahajud. Abdullah bin Abbas masih anak-anak itu pula dia mau sholat tahajud. Berdiri di belakang Nabi. Maka nampak Nabi ditarik Nabi ke depan. Itulah ada secara sholat berjamaah kalau 2 orang disejajarkan kaki kita, ditarik Nabi ke sebelah kanan,
maka di sampingnya lah Abdullah bin Abbas. Kata ulama fikih, paling mundur kita, jempol kaki kita sejajar dengan tumit imam kita kalau dua orang. Jangan kita terlalu maju, terlalu mundur sedikit boleh. Tapi paling mundur kalau kita berdua, jempol kaki kita sejajar dengan tumit imam kita. Begitulah kalau sholat berjamaah. Yang diajarkan Nabi langsung kepada Abdullah bin Abbas. Luar biasa Abdullah bin Abbas ini keilmuannya. Maka dibawa Umar bin Khattab waktu reuni berkumpul bersilaturahim berjuang perang. Kata seorang sahabat di situ, kenapa Ibnu Abbas diikutkan? Padahal banyak anak-anak kita seumuran dengannya. Maka kata Umar bin Khattab, kita kan sama-sama sudah tahu dengan kecerdasan Ibnu Abbas, kata Umar bin Khattab. Maka ditanya Umar bin Khattab, coba kalian sebutkan apa maksud turunnya surat An-Nasr. Maka ada yang menjawab, turunnya surat An-Nasr tentang penaklukan kota Makkah, maka masuklah orang-orang Arab berbondong-bondong ingin memeluk Islam. Maka ditanya Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, coba jelaskan apa maksud turunnya surat An-Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, turunnya surat An-Nasr menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Maka kata Umar bin Khattab, betul. Itulah keistimewaan Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalau kita baca tafsir selalu kita pegang pendapat Abdullah bin Abbas. Kita perhatikan betul. Kita baca Iza ja'a nasrullah. Iza apabila. Biasanya kalau iza itu tiba-tiba, mendadak. Namanya dalam ilmu nahwu hujaiyah, mendadak sifatnya. Apabila datang pertolongan Allah, kalau dipakai kalimat nasr, itu pertolongannya maksudnya terhadap musuh-musuh. Ada pertolongan Allah itu bukan terhadap musuh, tapi pertolongan Allah itu untuk diri kita pribadi. Misalkan kita sulit, ditolong Allah lapang kita. Misalkan kita sakit, ditolong Allah sehat kita. Maka tidak dipakai kalimat nasr. Biasanya bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Kalau pakai nasr itu dengan musuh agama, maka lebih tinggi. Kalau di dalam surat Muhammad, in tansurullah, jika kita menolong agama Allah ini dari musuh-musuh agama, itu maksudnya. Kita tolong agama dari musuh-musuhnya, maka Allah akan menolong kita dari musuh-musuh agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fath Makkah, penaklukan kota Makkah, terjadi tahun 8 Hijriah. Dibawa Nabi dari Madinah 10.000 tentara ke Makkah. 10.000. Akhirnya kota Makkah ditaklukkan. Waktu penaklukan itu bertepatan pula di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Setelah ditaklukkan, di Ka'bah itu banyak dikelilingi berhala-berhala. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada pula digambar-gambar. Dalam sirah ada pula digambar semacam Nabi Ibrahim main judi. Itulah digambar-gambar orang kafir dulu. Patung-patung banyak. Dipecahkan semua patung-patung ini, dikuasai oleh umat Islam,
Waktu Nabi masuk ke Makkah itu, menentukan kota Makkah, Nabi menundukkan kepalanya. Kenapa Nabi menundukkan? Itulah tawaduknya Nabi. Kalau seorang pemimpin, komando, panglima, kalau dia menundukkan apa, dia bangga, senang. Tapi Nabi menundukkan kepalanya. Itu karena tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jenggot Nabi hampir menyentuh ulu unta Nabi karena tawaduknya Nabi waktu menentukan kepala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari menentukan kota Makkah, Nabi mendirikan sholat sunnah 8 rakaat. Ada yang mengatakan ini sholat sunnah duha, ada yang mengatakan itu sholat sunnah biasa sebagai syukur Nabi. Tapi Nabi melakukan sholat sunnah 8 rakaat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita mesti bersyukur kalau kita mendapatkan nikmat. Ini kan menentukan kota Makkah termasuk nikmat yang amat besar dalam sejarah Islam. Ditundukkan penduduk kota Makkah itu, padahal mereka musuh Islam yang pertama. Di situ tokoh-tokoh orang kafir, tapi setelah ditaklukkan, Nabi mengadakan syukuran dengan beribadah. Sholat dan 8 rakaat. Maka kita pun kalau dapat nikmat kita, sukses kita, maka bersyukurlah mendirikan sholat. Sholat sunnah boleh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia mereka masuk dalam agama Allah, agama Islam, afwaja, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Kenapa waktu Makkah menentukan kota Makkah banyak umat Islam berbondong-bondong? Mulai dari 10 penjuru Arab berdatangan, bahkan 2 tahun setelah Makkah itu hampir Jazirah Arab itu memeluk Islam. Karena sebelum menentukan kota Makkah masih banyak anggapan-anggapan yang belum masuk Islam ini. Mereka beranggapan, kita tengoklah nanti, bisa tak Nabi Muhammad itu melawan dari tempat lahirnya, bisa nanti menundukkan dari keluarganya di Makkah, bisa dia menguasai kota Makkah tersebut. Itu ukuran orang, membuat orang ragu masuk Islam. Tapi setelah ditundukkan Nabi yang selama ini keraguan mereka, bahkan ada mereka mengatakan kalau betul-betul dia Nabi, dia pasti bisa menguasai Makkah, mengislamkan kota Makkah. Memang betul, semua kota Makkah masuk Islam. Maka ketika sampai ke Makkah, cuma 3 yang diberikan keamanan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Kenapa rumah Abu Sufyan disebutkan? Karena Abu Sufyan itu tokoh yang senang diberikan penghormatan. Ini ada tokoh itu senang disebutkan sebagai penghormatan. Maka kalau ada tokoh datang besok pagi, ada Bapak Wakil Gubernur. Bapak Wakil Gubernur kita berikan penghormatan yang terhormat. Bapak Wakil Gubernur itu boleh. Kadang-kadang senang diberikan penghormatan. Ada lagi tuan-tuan guru kita, Ustaz, Kiai, Haji, Ibowo, senang diberikan penghormatan. Maka Abu Sufyan pun diberikan penghormatan. Karena setelah diberikan penghormatan, dia itu amat berpengaruh dalam Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang masuk ke rumahnya kunci pintunya aman. Siapa yang datang ke Masjidil Haram aman. Itu waktu Makkah, menentukan kota Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebelum menaklukkan kota Makkah, itu masuk Islam dalam tafsir ini kata dalam Al-Mahalli, yadkhulu bihi wahidun wahidun. Mereka itu masuk Islam satu-satu. Belum berbondong-bondong. Belum suatu kampung sebelum masuk Islam. Maka waktu menaklukkan kota Makkah mereka ramai-ramai masuk Islam. Fasabbih. Di ayat ketiga inilah yang sangat penting. Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Di ayat ketiga ini, setelah turun surat An-Nasr ini, umur Nabi kan sudah di atas 60 tahun. Maka Nabi banyak bertasbih, beramal lisan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama Damaskus Ibnu Qayyim, umur kita ini 4 tahap. Tahap yang pertama namanya aulad, anak-anak. Tahap yang kedua namanya syabab, pemuda. Tahap yang ketiga namanya masa-masa. Yang keempat namanya syuyukh, tua. Jadi di setiap tahap ini mesti kita tahu. Tahap anak-anak, disinilah kita belajar. Tahap syabab, pemuda, di sini kita berjuang. Tahap yang ketiga masa-masa. Umur 40 tahun itu sampai 60 tahun dinamakan tahap masa-masa. Kenapa di umur 40 tahun ini disebutkan masa-masa? Disinilah parameter umur kita. Nabi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Imam Asy-Syafi'i setelah sampai umurnya 40 tahun dia pakai tongkat. Ditanya muridnya, wahai murid, kenapa pakai tongkat? Karena kita ini dalam ilmu sakti sebentar lagi akan punah, supaya ingat Imam Syafi'i sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Maka dia pakai tongkat. Kata Habib Abdul Halim Al-Adad Al-Syafi'i, kalau sudah sampai umur kita 40 tahun, Pak, pikiran kita masih memikir-mikir ke dunia, masih panjang anak-anak, pikirkan rumah, pikirkan kendaraan, pikirkan fasilitas dunia, maka datang setan merusak-rusak muka kita. Apa kata setan tersebut? Asal wajah lain, asal wajah lain. Ini bukan tak perlu, ini bukan tak perlu. Kalau sudah 40 tahun, mungkin. Nggak masalah solid. Kalau sudah sampai punya 40 tahun, yang sebelumnya mereka tidur di atas kasur, sampai 40 tahun mendapat tidur di kasur tersebut. Kenapa? Karena ingin sholat tahajud, berdirikan malam. Amat berbeda dengan kita. Setelah sampai umur kita tua, kita cari pulang kasur yang tersebut supaya tenang kita beristirahat. Padahal semakin tua kita, maka semakin kita pasti berubah. Lima baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun ini beda. Jadi kalau sudah sampai umur 40 tahun, kita kasih ibadah. Baca doa, terutama ibadah yang sifatnya fisik. Sholat tahajud, sholat duha. Maka dalam ayat ini fasabbih, ada sholat yang mesti fisik kita wajib kita lakukan. Apa sholat tersebut? Sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini diajarkan Nabi langsung kepada pamannya Abbas bin Abdul Thalib. Waktu sholat sunat tasbih ini kita membaca tasbih 75 kali sebelum berkafir. Jadi alhamdulillah kita mengalami sholat tasbih di 24 tahun. Barulah masa syuyukh, masa tua. Masa tua ini di atas 60
yang mampu bertas di Bapak Ibu